Oke. Terima kasih Pak Yuda telah membuka seminar proposal kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Roy Pandri dan terima kasih kepada Bapak Penda Sudarto yang telah meluangkan waktunya sebagai pembanding dalam seminar proposal atas nama Erika Novianti dengan judul skripsinya adalah tak ada dibuat di sini. Nah, kepada Bapak Ibu nanti waktu dipersilahkan sebanyak 10 menit, 15 menit untuk masing-masing dosen pembanding, ya. Nanti pertama kepada Pak Roy, baru kepada Pak Penda. Untuk Erika Novianti, waktu yang diberikan dia untuk pemaparan serta presentasi skripsimu itu sebanyak 7 menit. Waktu dipersilahkan mulai dari sekarang. Persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta kesehatan sehingga bisa melakukan seminar proposal ini. Yang saya hormati dosen pembimbing saya yaitu Bapak Johnson Manurung STMkom yang telah membimbing saya sangat-sangat baik sehingga saya bisa menyelesaikan seminar proposal saya. Yang saya hormati Bapak pembanding 1 yaitu Bapak Roy. Yang saya hormati pembanding 2 yaitu Bapak Penda. Perkenalkan, nama saya Erika Novianti dengan NIM 1701211019. Yang dengan membawakan judul Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Gigi dan Mulut menggunakan metode NAP Bayes. Latar belakang. Adapun latar belakangnya, kemajuan ilmu komputer terus menjadi bermacam bidang kedokteran, serta lain sebagai penyakit gigi dan mulut merupakan kesehatan yang dikeluhkan oleh warga. Sedikitnya pengetahuan tentang gigi dan mulut membuat terbatasnya informasi yang menyebabkan rendahnya manusia untuk kesehatan gigi dan mulut. Dengan adanya sistem pakar ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah tertentu tanpa bantuan dalam bidang tersebut, para ahli bidang tersebut. Rumusan masalah yaitu bagaimana cara membangun dan merancang sistem pakar mendiagnosa penyakit gigi dan mulut yang berbasis web. Batasan masalah yaitu input berupa gejala-gejala yang dirasakan dan output dihasilkan pada jenis penyakit gigi dan mulut pada manusia. Tujuan penelitian yaitu untuk merancang dan membangun sistem pakar yang dapat membantu masyarakat dalam mendiagnosa penyakit gigi dan mulut serta memberikan pertolongan pertama dengan menggunakan metode NAP Bayes. Manfaatnya memberikan informasi mengenai penyakit gigi dan mulut dan mempermudah pertolongan dalam mendeteksi penyakit gigi dan mulut. Landasan teori, ada sistem pakar, metode NAP Bayes, bahasa pemrograman, dan diagram UML. Metodologi penelitian. Yang pertama, kerangka kerja penelitian dimulai analisa masalah, merumuskan masalah, studi literatur, analisa metode, merancang aplikasi, menguji aplikasi, dan selesai. Yang pertama, analisa masalah adalah kajian sementara agar mengetahui timbulnya masalah serta alternatif untuk pemecahan masalah. 2. Merumuskan masalah sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang penelitian. Maka untuk menjawab rumusan masalah dan penelitian. 3. Studi literatur. Pada studi literatur penelitian ini mempelajari banyak data dari berbagai sumber pengetahuan seperti jurnal dan artikel dan buku. 4. Analisa metode untuk mendiagnosa penyakit gigi dan mulut menggunakan metode NAP Bayes. 5. Merancang aplikasi dengan menggunakan web dan dapat melakukan diagnosa penyakit gigi dan mulut
6. Menguji aplikasi. Pada tahap ini berjalan sesuai dengan penguji masing-masing yang menu apa saja yang ada pada tampilan tersebut. 7. Tempat penelitian berada di tempat klinik Brimob, Tanjung Morawak. Yang keempat ada analisa dan perancangan, yaitu di sini ada kerangka penerapan metode NAP bias. Pertama yaitu start, data penyakit, gigi dan mulut, data gejala, bobot dan relasi, perhitungan NAP bias, hasil diagnosa, dan solusi, dan end. Di sini ada kode gejala yang saya masukkan, tapi tidak semua, sebagian saja, yaitu G01, gigi terasa ngilu, G02, gigi terasa berdenyut, G03, kepala terasa pusing, G04, terdapat lubang pada gigi, G06, gusi bengkak, G06, bau mulut, G18, gigi terasa sensitif, G19, bentuk gigi tampak terkikis, G21, ngilu berkepanjangan, G28, permukaan lidah licin, G30, gigi tampak datar. Tabel probabilitas kejadian penyakit tanpa melihat gejala. Di sini ada tabel probabilitas tanpa melihat gejala. Kalau nama penyakitnya karies gigi dengan bobot 0,75, gingivitis dengan bobot 0,8, lidah putih dengan bobot 0,6, sariawan dengan bobot 0,9, abses gigi dengan bobot 0,5, abrasi gigi dengan bobot 0,675, gigi sensitif dengan bobot 0,85, alveolar asetitis dengan bobot 0,7, radang lidah glositis dengan bobot 0,65, radang bibir dengan bobot 0,825. Di sini ada tabel nilai keyakinan. Jika tidak yakin, nilainya 0, jika tidak yakin 0,25, jika cukup yakin 0,5, yakin 0,75, dan sangat yakin dengan nilai 1. Di sini ada sebuah kasus diagnosa penyakit mulut dan gigi dengan gejala penyakit, dan jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut. Gejala yang dipilih, G01, gigi terasa ngilu, yakin. G04, terdapat lubang pada gigi, yakin. G06, bau mulut, tidak yakin. G21, ngilu berkepanjangan, cukup yakin. G19, bentuk gigi tanpa terkikis, cukup yakin. Dengan rumus pH sama per X, atau X sama dengan P, X sama per H dikali V sama buka kurung H. Untuk mencari nilai evidence dari masing-masing penyakit berdasarkan gejala yang dialami pasien. Mencari H1-nya 0,75 dikali 0,75 dikali 0,25 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali, selesai itu dikali 0,75 dengan mencari nilai range-nya. Maka hasilnya akan dapat 0,03515625 dikali 0,75 dan sama dengan 0,0264. Mohon maaf, Erika. Iya, Pak. Waktunya sudah habis, Dek. Seharusnya itu nggak kamu baca. Iya. Oke lah, kita lanjut. Kepada Pak Roy, selaku dosen pembanding 1, dipersilakan Pak untuk memberikan kritik dan saran atas proposal skripsi dari Erika Novianti. Terima kasih Pak. Waktunya 15 menit Pak ya. Oke baik, terima kasih Pak Johnson. Silakan di stop share screen-nya Erika, biar lebih jelas dulu wajahmu yang cantik itu. Gitu Pak, pindah. Oke ya, baik. Ini kamu mengambil topik mengenai sistem pakar. Berarti kalau udah mengambil topik sistem pakar itu, harusnya kita sudah bisa membantu banyak orang yang menderita penyakitnya. Ya. Ya, Pak. Saya mulai dari bab 1 aja deh. Nah, di sini sistem pakar yang kamu buat ini adalah mendiagnosa penyakit gigi dan mulut dengan metode DS NAP bias. Ya, betul ya? Iya, Pak. Nah, sekarang ini di bagian latar belakang, poin penting sebenarnya di bagian latar belakang itu adalah
apa yang menjadi dasar yang harus kita bahas, ya. Jadi urut dia harusnya. Ya, kemudian dari pengajuan teknologi, misalnya paragraf 1 apa, paragraf 2 apa. Sekarang coba kamu lihat itu di paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga. Iya, Pak. Paragraf ketiga bagian latar belakang, kamu ada naskahnya di sana. Iya. Di sana tertulis penyakit gigi serta mulut merupakan kesehatan yang sering dikeluhkan oleh warga. Wong namanya kesehatan, ada nggak orang yang namanya mengeluh sehat? Nggak ada, Pak. Ya Nggak ada. pasti. Ya kan? Jadi Iya, benar, Pak. benar itu tulisanmu itu. Harusnya kan kesehatan itu disyukurin, bukan dikeluhkan, ya kan? Iya. Iya. Salah. Jadi ini dimaknai. Jadi artinya kita membuat tulisan itu jangan membuat orang lain itu bingung, ya kan? Iya, Pak. Oke. Di bawahnya, yang di bawahnya itu kalimat yang berikutnya, gigi serta mulut merupakan organ yang terpenting pada manusia. Wow, bagaimana? Ini kata siapa ini? Ya, menurut saya, Pak. Menurut kamu? Iya. Yakin gigi adalah organ terpenting bagi manusia. Kalau banyak orang nggak punya jantung, giginya ada gimana? Ya, kalau nggak ada gigi, tidak akan bisa mengunyah, Pak. Ya bayi itu. Iya. Tapi termasuk bagian terpenting. Ya, ada juga nyari dari buku pun merupakan bagian terpenting juga, Pak. Iya. Semua organ terpenting, tapi kita tidak bisa menspesifikkan satu objek. Ya. Ya, Pak. Ini dicarilah, diperbaikilah narasinya. Makanya saya katakan tadi, kita menceritakan atau memberikan tulisan kepada orang lain dibaca itu, orang lain itu ngeh, artinya mengerti, ya. Ya, Pak. Kemudian di sini di paragraf yang berikutnya, paragraf 1, 2, 3, paragraf yang kelima kalau nggak salah. Di paragraf kelima dikatakan di situ, untuk sebagian manusia, ya penyakit gigi serta mulut masih dianggap sepele. Nah ini kata sebagian manusia, maksudnya sebagian manusia itu maksudnya gimana? Kalau sebagian manusia, sebagian lagi apa? Ini kan maknanya ini jadi bias. Ya kan? Iya, Pak. Mungkin kamu memeriksa gigi dan mulut itu bagi sebagian manusia, mungkin sebagian lagi bukan manusia. Iya kan? Maaf, Pak, salah, Pak. Maksud saya memberikan apa ya, kalimat-kalimat seperti saya katakan tadi akan membuat bingung. Saya bingung ini, makanya banyak sekali nanti ininya. Iya. Ada di bimbingnya di sini biar ini. Ya. Iya, Pak. Di paragraf yang berapa ya? Itu kelima tadi, keenam paragraf yang ketujuh. Makanya di latar belakang itu nggak usah banyak paragrafnya. Cukup paling banyak itu 5 paragraf. Ini sampai ada 8 paragraf kan. Ya di paragraf yang ketujuh di sana tertulis di kalimat terakhirnya, dengan metode penulis bias dapat diketahui perbandingan efisiensi serta akurasi pada setiap metodenya diharapkan dapat mengembangkan sistem pakar lebih efektif. Ini kamu menyampaikan apa yang mau kamu kerjakan atau menceritakan punya orang lain? Menyampaikan punya saya, Pak. Menyampaikan punya kamu. Udah selesai rupanya? Ya, belum. Maksudnya itu gambaran suatu saat skripsi saya gitu, Pak. Harusnya di sini tulisan harapan, bukan tulisan mengkonklusikan. Maaf, saya batuk. Ya, Pak. Ya, itu harusnya menceritakan harapan yang kamu inginkan. Karena itu topiknya di objeknya itu masih di latar belakang. Kalau kita baca narasinya itu adalah seolah-olah itu punya orang lain yang sudah selesai yang kamu ceritakan. Nah di sini di paragraf yang terakhir, paragraf yang ke-8 setelah tulisan yang tercetak hitam, sistem pakar mendiagnosa penyakit gigi dan mulut menggunakan metode bias. Ya. Kalimat berikutnya, sehingga bisa membantu manusia untuk mengetahui jenis penyakit yang sedang dideritanya. Nah di sini jenis penyakit yang dia deritanya. Padahal kamu membahas masalah penyakit gigi dan mulut. Nah pertanyaannya, bisa nggak dia mendeteksi penyakit pikiran atau penyakit sakit jiwa? Tidak, Pak.
Enggak kan? Karena di sini jelas jenis penyakit yang ada pada diri manusia, padahal objekmu itu di gigi dan mulut gitu loh. Iya. Jadi harusnya itu di bagian latar belakang itu to the point aja. Apa Iya. yang menjadi permasalahan kamu plotkan sampai di situ. Jangan memancing pemikiran pembaca itu bercabang-cabang sehingga nggak paham apa yang kamu tulis. Ya gitu ya Erika Iya, ya. Pak. Baik, Di Pak. rumusan masalah itu adapun yang menjadi batasan masalah ini ya yang menjadi dasar penulis. Kau bahas di atas rumusan masalah, kamu tulis di bawahnya itu batasan masalah. Ya. Bagaimana cara membangun dan merancang sistem pakar mendiagnosa penyakit gigi dan mulut berbasis web. Lihat di situ, bagaimana cara membangun dan merancang sistem pakar mendiagnosa penyakit gigi dan mulut. Lah terus apa hubungannya dengan metode yang kamu angkat? Padahal ini rumusan loh. Rumusan masalah itu adalah sebuah kesimpulan yang akan kamu selesaikan di dalam sebuah permasalahan di karya ilmiah. Itu poin pentingnya. Di sini nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hanya sekedar membangun sistem dan merancang, ya ini kerjaan D3, bukan kerjaan S1. Ya ini diperjelas lagi nanti rumusan masalahnya ya. Iya, Pak. Kita lanjut ke, ada nggak catatan saya tadi di bab 2. Nah di bab 2 ini, di sana di halaman 10, kamu merujuk sebuah tulisan itu dari sebuah link internet. Iya, Pak. Harusnya yang menjadi rujukan primer kita itu adalah jurnal 5 tahun terakhir. Jangan link internet seperti ini. Ini bukan tidak bisa, tetapi kaitkanlah narasi yang ada di dalam tulisan di dalam website ini dengan jurnal yang kamu cari. Itulah yang menjadi rujukannya di sini. Bukan link internet seperti ini yang kamu tampilkan seperti ini di sini. Boleh nggak? Boleh saja, tetapi biasanya link internet itu link internet yang benar-benar resmi, misalnya yang GoID dan seterusnya. Itu pun kita masukkan di daftar pustaka. Ya, jadi rujukannya itu di jurnal, sama seperti di halaman 11-nya tadi itu. Jadi jangan menampilkan yang mentah-mentah seperti itu, Dik. Iya, Pak. Jelas ya? Jelas. Kemudian ini untuk penomoran rumus, ya metode naive Bayes itu kan ada formulanya. Iya. Nah, formula itu kamu tuliskan di situ urutannya. Misalnya formula yang pertama kau berikan itu nomor satunya. Artinya berikan nomornya. Ya, bikin penomoran itu penomoran seperti penomoran daftar isi modelnya, bukan penomoran. Iya, seperti model penomoran daftar isi. Iya, Pak. Ya, setiap ada formula itu kasih penomoran. Dia menggunakan formula berapa. Itulah karena kita menggunakan daftar landasan teori. Yang berikutnya, kalau dia nah ini di halaman berapa nih? Di halaman 23. Di halaman 23 itu jangan kamu crop gambar seperti itu seperti gambar terjepit kita yang itu. Iya, Pak. Ya, harus gambar ulang, jangan kamu crop. Ya. Iya. Jadi jelas dia. Misalnya ini adalah contoh use case-nya. Ya kan? Iya, Pak. Atau kamu hilangkan saja itu. Jadi jangan seperti terjepit seperti itu. Jadi mengurangi estetika di dalam penulisan. Di metodologi itu kan ada panduannya, Di. Metodologi itu adalah kamu tuliskan sana kerangka penelitian, itu poin 31. Poin 32 itulah penjelasannya. Poin 33 kalaupun kamu tambahkan lokasi penelitian. Bukan kamu tuliskan di sana daftar gejala penyakitmu. Jadi bukan yang di bab 3-nya ya, Pak? Iya, tabel-tabel gejala penyakit itu ngapain kau bikin di situ? Kecuali itu mengenai sebentar.
Oh, ini data yang kamu dapat dari penelitiannya? Iya, ini data yang kamu dapat melalui penelitian atau observasi lapangan. Coba Pak ulangi Pak. Ini data yang kamu tampilkan di bab 3 ini, di tabel-tabel ini, daftar gejala penyakit dan seterusnya ini kamu dapat dari observasi lapangan. Iya Pak. Dari dokternya. Oh, begitu. Oke, nggak masalah. Masalahnya nanti kan jadi berulang. Ya. Kenapa sekarang berulang? Karena tabel-tabel yang di bab 3 ini itu juga kau munculkan jadinya di bab 4. Kan jadi 2 kali dia. Iya. Paham ya? Jadi artinya Paham Pak. Jadi untuk kalau apa tampilkan saja satu saja buat. Kalau menurut saya itu tampilkan saja itu di bab 4 saja. Jadi di bab 3 itu tidak perlu kita tampilkan datanya. Cukup kita melakukan ini. Jadi kita tidak perlu menampilkan datanya di sana. Datanya itu adalah di implementasi dan analisis dan implementasi, ya kan? Di bab 4, analisis dan perancangan. Jadi supaya tidak berulang. Oke, sekarang masuk ke naik bias. Nah, di naik bias ini apa tadi katakan yang saya lihat ini. Berapa rules yang kamu pakai untuk melakukan penentuan naik bias? Yang kau pakai rulesnya berapa? Di halaman ini ya Pak. Di halaman 49. 49. Sebenarnya menentukan rules itu di dalam sistem pakar sebenarnya ada caranya loh. Misalnya kita punya penyakit 9, gejalanya itu ada 20. Dari 9 penyakit dengan 20 gejala bukan berarti rulesnya itu ada 9, tidak. Bukan seperti itu menentukan rules dalam sistem pakar. Ada caranya. Ya, jadi makanya saya bilang kalau punya biasanya rata-rata yang saya lihat di mahasiswa, dia penyakitnya ada 5, maka rules yang muncul itu ada 5. Itu enggak benar, makanya saya katakan itu kalau kita hanya menggunakan rules seperti itu namanya bukan sistem pakar. Sistem pakar itu dia harus bisa bersifat dinamis. Jadi dia memilih berdasarkan gejala itu secara acak, tetapi sistem tersebut tetap memberikan solusi. Itu dia, bukan ini. Ya coba nanti dicari, bisa Anda googling, ada caranya menentukan rules di dalam sistem pakar berdasarkan jumlah penyakit dan gejala yang di ini. Saya rasa itu aja dulu dari saya, nantilah saya tambahkan karena kalau banyak saya bicara makin batuk saya. Saya kembalikan kepada Anda Pak Jalul, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Roy Pandri Siahaan. Selanjutnya kepada Bapak Pemda, persilakan Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Johnson dan terima kasih juga kepada Pak Roy ya selaku pembanding 1 yang sudah banyak kasih masukan kepada mahasiswa kita atas nama Erika Novianti. Nah, saya hanya menambahkan aja apa yang sudah disampaikan oleh pembanding 1 tadi ya, karena hampir semua udah dirangkum sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang perlu ditambahkan ya. Yang pertama, Erika, Iya, ini kan Pak. judulmu sistem pakar mendiagnosa penyakit gigi dan mulut menggunakan metode naik bias gitu ya. Iya, Pak. Nah, begitu saya saya baca judul kamu ini, terus saya coba cari di internet judul yang sama, ini ada banyak sekali ya, hampir ada 20-30-an. Persis judulnya, metodenya sama gitu ya. Terus masalahnya juga sama. Jadi pertanyaan saya, sebenarnya apa urgensinya, urgensi penelitian kamu ini, kenapa perlu kita teliti kembali gitu? Sementara kan udah diteliti di tahun-tahun yang lalu gitu, Erika. Soalnya saya baca di latar belakang belum jelas apa urgensinya. Iya. Jadi banyak di sekitaran saya yang mengeluhkan sakit gigi, Pak.
pada usia masih muda dan tua mereka sering mengeluh sakit gigi. Jadi bagaimana gitu kan caranya agar mempermudah di sekitar saya dan semua masyarakat untuk mengajak gigi agar bisa menjaga kebersihan kesehatan gigi dan mulut dan dapat mencegahnya, Pak. Jadi Iya, berarti sama aja seperti ini. Udah pernah diteliti orang, namun hanya tempatnya aja yang kita ganti kan. Dulu diteliti oleh si A, dia juga meneliti tentang penyakit gigi dan mulut menggunakan metode knife bias juga, tapi Iya, Pak. diterapkan di rumah sakit A misal. Kamu buat di apa namanya ini, di rumah sakit Brimob ya. Iya, Brimob, Nah, Pak. berarti kan hanya tempatnya aja berbeda kan, namun metode masalahnya kan sama. Nah gitu. Terus saya baca pun semua hampir sama. Jangan sampai nanti duplikat gitu loh, atau plagiat hasil penelitian ini, gitu loh Erika. Nah itu supaya diperhatikan. Terus gini Erika, kita mendiagnosa penyakit gigi dan mulut. Berarti kan ada dua ya, ada dua masalah ya. Kita Iya, Pak. diagnosa penyakit gigi dan juga kita diagnosa tentang penyakit mulut, gitu kan. Nah, Iya, Pak. begitu saya lihat datanya, data yang kamu peroleh nggak jelas dibuat di situ kan, ada di bab 4 ya, ada kamu buat apa namanya itu data penyakit sama data gejala kan. Iya. Nah, di sana kan ada kamu buat data penyakit itu ada 10. Iya, Pak. Ya kan? Nah, di sana nggak jelas apakah itu data penyakit untuk penyakit gigi atau itu data penyakit untuk penyakit mulut. Karena kan ada dua kasus nih kita selesaikan. Kita mau selesaikan penyakit gigi dan penyakit mulut. Iya, Nah, Pak. untuk misalkan kalau kita buat terpisah data penyakit untuk gigi ini, data penyakit untuk mulut ini. Jadi kan kode gejala untuk penyakit gigi ini, kode gejala untuk mulut ini. Jadi mungkin bisa dipisah supaya lebih jelas. Iya, Pak. Karena kan beda-beda pasti gejala untuk penyakit gigi sama penyakit mulut kan. Mungkin penyakit gigi nanti kan ada gigi sensitif, gigi sakit, misal seperti itu kan. Ada kerontokan gigi, ada gigi berlubang, misal kan seperti itu. Nah, kalau misal contoh penyakit mulut mungkin ada apa sariawan gigi kan. Iya, Pak. Supaya jelas nanti nama penyakitnya sama gejalanya. Nah, itu ya supaya perhatikan. Terus kita kembali dulu ke apa namanya rumusan masalah. Itu udah melompat tadi ya. Kita kembali lagi ke rumusan masalah. Di sana ada saya baca rumusan masalah itu kamu buat jadi batasan masalah. Coba lah baca papernya. Saya rumusan masalah kok jadi batasan gitu. Iya, Ya kan? masalah jadi iya, Pak. Ya kan? Jadi batasan kamu buat kan? Iya. Nah, itu coba nanti diperbaiki lagi lah. Jangan sampai seperti itu lagi. Iya, Pak. Terus kita masuk ke kerangka kerja penelitian. Ya, dari gambar yang kamu buat itu kan ada sampai ke pengujian sistem. Mungkin bisa ditambahkan penerapan sistem setelah diuji sistemnya baru diterapkan. Iya, Pak. Nah, setelah diterapkan baru selesai kan gitu ya. Kalau hanya diuji nggak diterapkan kayaknya masih gantung penelitiannya. Iya. Gitu ya. Penerapan ya, Pak. Iya, penerapan. Oke, itu masukkan. Terus di sana kan ada kamu buat apa namanya itu sama seperti yang dibilang pembanding satu tadi. Ada kamu buat data-datanya. Iya. Ya kan? Kayaknya di bab 3 itu belum ada masuk data, walaupun itu data yang kamu peroleh waktu melakukan penelitian pengumpulan data, tapi belum ditampilkan di bab 3. Tampilkan aja nanti datamu itu di analisa data. Misal data yang kamu peroleh dari tempat penelitian ini, misal ada data primernya ini, data sekundernya ini. Nanti tampilkan di bab 4 aja. Itu kamu bisa tampilkan. Ya, Erika. Baik, Pak. Dan diperhatikan lagi panduan lah. Oke. Baik, Terus berikutnya itu ada di analisa kebutuhan sistem. Sebenarnya apa itu analisa kebutuhan sistem, Erika? Kebutuhan sistem, Pak. Ya, ada di analisa kebutuhan sistem di bab 4. Kebutuhan sistem.
Intinya kan kalau kita cerita tentang kebutuhan sistem, nah ini kan kebutuhan sistem yang akan kita bangun kan, apa-apa Iya, yang Pak. dibutuhkan. Yang gitu ya. Iya, Pak. Apa Ya. pagi dulu. Iya, itulah buat di analisa kebutuhan sistem itu. Iya, kayak yang dibangun ya macam wish diagram, activity diagram, sama kelas diagram, Pak. Ya, perbaiki lagi nanti misal kebutuhan sistem apa yang dibutuhkan untuk membangun sistem itu apa yang dibutuhkan, terus masuk ke activity yang tadi. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, dari saya sekian untuk tambahan dari pembanding 1 saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak. Ada lagi Pak Roy? Masih ada waktunya Pak. Pak Roy. Sudah cukup. Masih kita lanjut ini. Biar bagus nanti dia waktu WMH. Oh ya, kalau saya hanya menambahkan di bab 4-nya itu aja. Coba dipelajari perhitungan net bias itu. Ya, Erika ya, perhitungan net bias itu coba benar-benar diperhatikan. Jangan ibaratnya kalau saya lihat sih perhitungannya kau buat ini sederhana sekali. Perhitungan net bias itu bukan seperti itu. Nanti kamu bisa cari di internet itu ada kok. Ketikkan aja kata kuncinya perhitungan manual net bias dengan Excel gitu aja. Nanti akan ada kok. Jadi kamu tinggal dapat nanti file Excel-nya, ya udah tinggal kamu pahamin seperti apa prosedur perhitungan net bias. Langsung dengan Excel, di Excel itu sudah ada formulanya. Jadi bukan seperti ininya apa perhitungan manualnya di net bias itu. Ya, Baik, jadi Pak. kayak belajar. Jadi Iya, Pak. supaya nanti sinkron perhitungan manualmu, bangun sistemnya jadi klop. Jadi pas dia. Jadi perhitungan atau hasil yang kamu dapatkan itu benar-benar membuat kamu itu puas. Itulah karya ilmiah yang membuat kita benar-benar expert. Artinya bernilai memuaskan buat kita karena memang karya kita itu sesuai dengan yang kita harapkan. Itu aja tambahan dari saya, Pak. Oh ya, satu lagi daftar pustakanya itu bikin rapi ya. Daftar pustaka itu buat rapi, rata kiri kanan, ya, bukan asal apa seperti itu. Itu aja tambahan dari saya, Pak John. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada dosen pembanding yang telah memberikan masukan atas skripsi atau proposal skripsi dari Erika Novianti. Mungkin kami nanti akan diskusi Pak untuk mengerjakan atau memperbaikinya supaya makin bagus lagi, ya. Kepada dosen pembanding 1 dan dosen pembanding 2 dimohonkan Pak 1 hari setelah hari ini, mungkin hari Senin, mengirimkan berita acaranya kepada Ketua Program Studi Teknik Informatika supaya bisa nanti kami perbaiki dengan Erika untuk skripsinya, untuk diskusinya. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata terakhir dalam penutupan skripsi proposal skripsi ini, Erika? Iya, Pak. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Pembanding 1 dan Bapak Pembanding 2, Pak Roy dan Pak Penda yang telah memberikan masukan dan sarannya, dan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Pak Johnson dan Pak Yuda. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ini akan bisa menjadi bahan acuan untuk memperbaiki skripsi saya. Terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak. Thank you, Pak. Baik, terima kasih Pak Johnson. Baiklah Bapak Ibu, telah sampai kita di penghujung acara dengan ditutupnya tadi oleh Erika Novianti, maka seminar proposal atas nama Erika Novianti resmi selesai dilaksanakan. Untuk para pembanding, seperti dikatakan Pak Johnson tadi, bahwa berita acara paling lama 1 hari setelah seminar proposal ini dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pembanding 1. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan ya. Semoga kita sehat selalu. Acara ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Selamat siang Pak Yuda. Selamat berbuka puasa Pak. Suliman ya Pak. Iya nanti ya kan. Siang Pak Pen. Oke, Pak. Oke, Pak. Thank you. Terima kasih, Selamat ya Pak. Erika. Segera diperbaiki ya. Ya, Baik, Pak. sebelum hari raya masih lama lagi, hari Kamis langsung diperbaiki ya.
Ya, Pak. Ini